Halo sahabat calon guru penggerak, senang sekali rasanya kita sudah sampai pada akhir dari modul 2.3 yaitu coaching untuk supervisi akademik. Perkenalkan, nama saya Ibtu Ari Irawan, calon guru penggerak Angkatan 7, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali. Melalui voice over ini, saya akan memaparkan terkait tugas koneksi antar materi modul 2.3, coaching untuk supervisi akademik. Pertama, bagaimana peran Anda sebagai seorang coach di sekolah dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya di paket modul 2 yaitu pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Coaching dalam supervisi akademik dan pembelajaran berdiferensiasi memiliki keterkaitan yang sangat erat. Pertama, coaching untuk supervisi akademik dapat membantu pendidik untuk mengidentifikasi kebutuhan dan kelemahan siswa dalam proses pembelajaran. Dengan demikian, pendidik dapat menggunakan pendekatan pembelajaran berdiferensiasi untuk memenuhi kebutuhan individu siswa yang berbeda-beda di dalam kelas. Kedua, coaching dapat membantu pendidik untuk mengembangkan keterampilan dan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang efektif. Misalnya, seorang coach dapat membantu pendidik untuk mengembangkan rencana pembelajaran yang berbeda untuk setiap siswa dengan kemampuan yang berbeda pula, atau memilih materi pembelajaran yang cocok untuk setiap siswa. Ketiga, pembelajaran berdiferensiasi dapat membantu meningkatkan hasil belajar siswa secara keseluruhan. Ketika pendidik menggunakan pendekatan pembelajaran berdiferensiasi, siswa merasa diakui keunikannya dan kebutuhan belajar mereka, sehingga mereka menjadi lebih termotivasi dan terlibat dalam pembelajaran. Solusi-solusi yang didapat dijembati melalui teknik coaching. Keempat, coaching dapat membantu pendidik untuk memantau dan mengevaluasi efektivitas pembelajaran berdiferensiasi. Seorang coach dapat membantu pendidik dalam mengumpulkan dan menganalisis data pembelajaran seperti hasil tes atau tugas siswa dalam mengevaluasi strategi pembelajaran yang berbeda yang digunakan untuk setiap siswa. Dalam rangka untuk mencapai hasil pembelajaran yang optimal, penting bagi pendidik untuk menggunakan teknik coaching dalam supervisi akademik. Selain itu, coaching juga memiliki keterkaitan dengan pembelajaran sosial dan emosional, di mana keduanya berfokus pada pengembangan siswa secara holistik. Coaching dapat membantu pendidik untuk mengidentifikasi kebutuhan sosial emosional siswa dalam proses pembelajaran guna mencapai well-being siswa atau kesejahteraan psikologi siswa. Dengan demikian, pendidik dapat mengintegrasikan kompetensi sosial emosional dalam perencanaan pembelajaran sampai pada proses pembelajaran di kelas, sehingga siswa dapat mengembangkan keterampilan sosial emosionalnya secara berkesinambungan yang sangat diperlukan untuk sukses dalam kehidupan. Coaching untuk supervisi akademik juga dapat membantu pendidik memantau dan mengevaluasi kemajuan kompetensi sosial emosional siswa secara holistik dan komprehensif. Ada 5 komponen kompetensi sosial emosional, yaitu kesadaran diri, pengelolaan diri, kesadaran sosial, kemampuan berinteraksi sosial, serta pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Pertanyaan kedua, bagaimana keterkaitan keterampilan coaching dengan pengembangan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran? Keterampilan coaching sangat terkait erat dengan pengembangan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran. Seorang pemimpin pembelajaran harus memiliki keterampilan coaching yang sangat kuat untuk membantu pengembangan keterampilan dan potensi anggota tim, yaitu rekan-rekan guru. Melalui coaching, seorang pemimpin dapat membantu rekan guru mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan mereka, serta membantu mereka mengembangkan rencana tindakan untuk meningkatkan keterampilan dan kompetensi para guru. Selain itu, pemimpin pembelajaran yang terampil dalam coaching juga dapat membantu anggota atau rekan-rekan guru memecahkan masalah, menetapkan tujuan yang jelas, mengidentifikasi masalah, merancang rencana aksi sampai pada komitmen pelaksanaan rencana aksi. Dalam pengembangan kompetensi, seorang pemimpin pembelajaran juga dapat menggunakan keterampilan coaching untuk membantu rekan guru di sekolah mengembangkan keterampilan untuk menemukan ide-ide baru terkait pembelajaran di kelas. Secara keseluruhan, keterampilan coaching sangat penting dalam mengembangkan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran, karena membantu memperkuat hubungan antara pemimpin dengan rekan guru di sekolah. Selain itu, dapat meningkatkan keterampilan, motivasi,
serta membantu merancang program pelatihan yang efektif. Ada 4 paradigma berpikir coaching, yaitu fokus pada coachee atau rekan yang akan dikembangkan. Kedua, bersikap terbuka dan ingin tahu. Ketiga, memiliki kesadaran diri yang kuat. Dan keempat, mampu melihat peluang baru dan masa depan. Selain paradigma, seorang coach wajib memahami prinsip-prinsip dan kompetensi dalam coaching, mulai dari prinsip kemitraan, percakapan kreatif, dan memaksimalkan potensi. Sedangkan kompetensi coaching ada 3, yaitu kehadiran penuh dan utuh, mendengarkan aktif, dan menyusun pertanyaan berbobot. Perlu diingat, agar proses coaching berjalan dengan maksimal, tetap memperhatikan alur coaching, yaitu alur kita, tentukan tujuan, mengidentifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Selain itu, ada beberapa pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar modul 2.3. Pertama, pengalaman atau materi pembelajaran yang baru saja diperoleh. Pengalaman yang saya peroleh di modul 2.3 sungguh menyenangkan karena saya memiliki keterampilan baru terkait dengan teknik coaching dalam supervisi akademis. Hal ini sudah tentu menjadi modal saya sebagai guru untuk berkolaborasi dengan rekan guru guna menemukan ide-ide baru terkait pemecahan masalah siswa di sekolah. Kedua, emosi-emosi apa saja yang dirasakan terkait pengalaman belajar. Emosi yang saya rasakan mulai dari penasaran, tertantang, dan termotivasi untuk terus melakukan praktek coaching dengan rekan guru di sekolah. Ketiga, apa yang sudah baik berkaitan dengan keterlibatan diri dalam proses belajar. Hal yang sudah baik adalah bagaimana saya bisa membangun hubungan yang hangat dengan rekan guru melalui teknik coaching, yaitu tanpa melakukan judgement, labelisasi, mengajari, bahkan memberi solusi. Tapi yang terjadi adalah kesetaraan antara coach dan coachee. Keempat, apa yang perlu diperbaiki terkait dengan keterlibatan diri dalam proses belajar? Hal yang perlu diperbaiki dalam diri saya tidak lain adalah kompetensi coaching, mulai dari kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan menyusun pertanyaan berbobot dengan cara berlatih dengan teman-teman guru di sekolah maupun teman-teman lintas sekolah secara periodik. Kelima, apa keterkaitan terhadap kompetensi dan kematangan diri pribadi? Kaitannya sangat erat, yaitu adanya penguatan berpikir kritis, responsif memberikan tanggapan, dan melatih fokus serta konsentrasi pada diri. Dari modul 2.3 dapat saya simpulkan bahwa coaching untuk supervisi akademik adalah proses di mana seorang coach dan coachee sama-sama mengembangkan keterampilan dan kemampuan dalam pemecahan sebuah masalah guna mencari alternatif solusi melalui teknik coaching. Coaching dapat membantu individu untuk meningkatkan kinerja guru di sekolah. Melalui proses coaching, individu dapat belajar untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahannya, mengembangkan strategi, menemukan metode atau ide baru, serta meningkatkan rasa percaya diri sebagai seorang guru. Coaching juga dapat membantu membangun hubungan yang hangat antara coach dan coachee yang dapat meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas dan di sekolah pada umumnya. Demikian sekilas pemaparan koneksi antara materi modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Jika tugas koneksi antara materi ini melalui voiceover ini ada kekurangan, agar mohon dimaklumi, namun akan tetap menjadi bahan perbaikan ke depannya. Terima kasih, salam guru penggerak.